Oke, kita berdoa ya. Tuhan, sungguh ketika kami mendengar kasih setiamu, anugerahmu yang amat besar, rela dihukumkan menggantikan kami, agar kami bisa ada bagian di dalam kerajaan-Mu. Karena kerajaan-Mu menuntut kekudusan mutlak, sedangkan kami manusia mustahil mencapai itu. Dan Kau menggantikan kami dihukumkan atas dosa kami, supaya kami akhirnya tak bercacat celah dan bisa tampil ke tatah kemuliaan Allah hanya melalui mengenakan kekudusan-Mu ya Tuhan. Terima kasih. Dan kami bersyukur atas kondisi ini, atas semuanya Tuhan. Dan bersyukur kami bisa berkumpul. Kami bisa menyanyikan lagu. Bisa memuliakan Engkau dengan sisa hidup kami. Tuhan, kami tahu satu hari kami akan bersama dengan Engkau. Tempat yang kami sangat rindu. Karena dunia yang kami sedang tinggal di dalamnya bergerak secara materi, teknologi memang maju. Tetapi makin jauh dari Engkau, bahkan semakin menghujat keberadaan-Mu Tuhan. Tuhan, tolong kami supaya kerinduan kami akan bersama-Mu ke tempat di mana Engkau berada tidak memudar, tidak terkikis oleh kondisi dunia dan segala hal yang kami hadapi dalam hidup ini. Tolong kami Tuhan, pimpin kami semuanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Silakan duduk jemaat sekalian. Ya. Selamat pagi semuanya. Baik-baik. Amin. Puji Tuhan. Ya. Saya ingin mengajak jemaat sekalian untuk membaca Injil Yohanes. Injil Yohanes pasal 1. Injil Yohanes pasal 1. Ayat 35 sampai 51. Injil Yohanes pasal 1 dari ayat yang ke-35 sampai 51. Murid-murid Yesus yang pertama. Sudah dapat? Saya membacanya, jemaat sekalian perhatikan. Pada keesokan harinya Yohanes berdiri di situ pula dengan 2 orang muridnya. Dan ketika ia melihat Yesus lewat, ia berkata, "Lihatlah anak domba Allah." Kedua murid itu mendengar apa yang dikatakannya itu, lalu mereka pergi mengikuti Yesus. Tetapi Yesus menoleh ke belakang. Ia melihat bahwa mereka mengikut dia, lalu berkata kepada mereka, "Apakah yang kamu cari?" Kata mereka kepadanya, "Rabi," artinya guru, "di manakah engkau tinggal?" Ia berkata kepada mereka, "Marilah dan kamu akan melihatnya." Mereka pun datang dan melihat di mana ia tinggal. Dan hari itu mereka tinggal bersama-sama dengan dia. Waktu itu kira-kira pukul 4. Salah seorang dari keduanya yang mendengar perkataan Yohanes lalu mengikut Yesus adalah Andreas, saudara Simon Petrus. Andreas mula-mula bertemu dengan Simon, saudaranya, dan ia berkata kepadanya, "Kami telah menemukan Mesias," artinya Kristus. Ia membawanya kepada Yesus. Yesus memandang dia dan berkata, "Engkau Simon, anak Yohanes, engkau akan dinamakan Kefas," artinya Petrus. Pada keesokan harinya, Yesus memutuskan untuk berangkat ke Galilea. Ia bertemu dengan Filipus dan berkata kepadanya, "Ikutlah aku." Filipus itu berasal dari Betsaida, kota Andreas dan Petrus.
Filipus bertemu dengan Nathanael dan berkata kepadanya, "Kami telah menemukan Dia yang disebut oleh Musa dalam kitab Taurat dan oleh para nabi, yaitu Yesus, anak Yusuf dari Nazaret." Kata Nathanael kepadanya, "Mungkinkah sesuatu yang baik datang dari Nazaret?" Kata Filipus kepadanya, "Mari dan lihatlah." Yesus melihat Nathanael datang kepadanya, lalu berkata tentang dia, "Lihat, inilah seorang Israel sejati, tidak ada kepalsuan di dalamnya." Kata Nathanael kepadanya, "Bagaimana engkau mengenal aku?" Jawab Yesus kepadanya, "Sebelum Filipus memanggil engkau, aku telah melihat engkau di bawah pohon ara." Kata Nathanael kepadanya, "Rabi, engkau anak Allah, engkau raja orang Israel." Yesus menjawab katanya, "Karena aku berkata kepadamu, aku melihat engkau di bawah pohon ara, maka engkau percaya. Engkau akan melihat hal-hal yang lebih besar daripada itu." Lalu kata Yesus kepadanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya engkau akan melihat langit terbuka dan malaikat-malaikat Allah turun naik kepada Anak Manusia." Ini adalah peristiwa yang tercatat tentang proses bagaimana murid-murid yang start awal, paling awal ditemukan dan mereka ikut Yesus. Kita lihat ya, startnya memang dari Yohanes Pembaptis yang dua kali sebenarnya dalam pasal ini menunjuk kepada tadinya yang di ayat 29 itu kepada khalayak ramai. Lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Dan di ayat 35 ini, ayat 36 ya, diulangi satu kali lagi. Ini khusus kepada murid-muridnya. Yohanes ya, bilang kepada muridnya, "Lihatlah anak domba Allah," katanya. Dan apa yang disampaikan oleh Yohanes kepada muridnya sebenarnya menyebabkan dia kehilangan murid. Akhirnya ada dua orang muridnya memutuskan untuk ikut Yesus saja, ya. Kemudian bertambah dan bertambah. Nah, jemaat yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, hari ini ya, saya ingin sampaikan ya sebenarnya 3 poin saja. 3 poin. Yang pertama itu adalah bahwa Yesus mau supaya di Matius pasal 28 ayat 19, "Jadikanlah semua bangsa muridku." Oke, ini baru start awal ini. Yang kita baca ini start awalnya. Dan maunya Tuhan Yesus adalah jadikan semua bangsa muridnya. Ya, jadikan semua bangsa muridnya. Akhirnya muridnya bertambah. Sampai hari ini. Wah, jumlahnya sudah banyak sekali. Tetapi ya, Tuhan memperingatkan. Di banyak tempat Alkitab Tuhan peringatkan bahwa ya, iblis tidak akan tinggal diam. Dia tidak akan berpangku tangan. Bahkan dia tidak pernah pensiun, cuti dan lain sebagainya. Dia bekerja terus. Sehingga jemaat yang saya kasih dalam Tuhan ya, sambil ya, murid-murid Tuhan yang sejati bertambah oleh karena saling memuridkan ya, oleh karena mematuhi Tuhan, memuridkan yang lain dan yang lain dan yang lain lagi, sehingga terjadilah ya, banyak murid. Dan iblis juga memuridkan orang. Nah, celakanya adalah apa? Nah, iblis tidak memakai namanya. Ada yang memakai namanya. Ya. Bahkan muncul gereja setan, gereja iblis dan lain sebagainya di Amerika sampai ke Manado dan lain sebagainya. Ada. Orang tanya saya, "Bagaimana Pak Suhinto itu muncul gereja setan?" Oh, saya bilang itu bagus sekali. Loh, kok bagus? Kalau iblis pakai nama dia sendiri lebih bagus daripada dia pakai nama Tuhan. Betul nggak? Lah kalau dia bilang dia gereja setan, lah hanya cuma orang yang cinta setan lah yang pergi ke sana, betul nggak? Yang nggak masalah sih bilang, itu malah bagus daripada dibilang gerejanya Yesus yang paling sejati, tapi ngawur gitu. Nah ini kan lebih kacau gitu ya nggak bisa dibilang gitu. Nah tetapi ya iblis bekerja dengan segala cara dan pakai segala macam alat. Ya, segala macam taktik dipakai. Oh saudara yang saya kasih dalam Tuhan, sampai menurut Google hari ini 45.000 denominasi muncul di muka bumi ini. Nah saudara ya, bagaimana mungkin 45.000 gereja, denominasi gereja
Ya, dengan beraneka ragam pengajarannya, beraneka ragam. Bayangkan, dari yang paling diam, bertapa. Di Rusia ada satu gereja. Nah, yang mendirikan itu disinyalir mukanya mirip Yesus, itu Yesus mereka gitu ya. Dan akhirnya ya banyak orang datang ke situ katanya. Ada yang dibikin antri begitu lama. Dia sengaja nggak mau keluar gitu loh. Wah, nih yang semakin digituin kan semakin penasaran, betul nggak ya loh? Kalau gampang ditemuin kayak Pak Suwento nggak begitu keren gitu, betul nggak ya loh? Tapi kalau bilang mau ketemu, tunggu dulu sebulan di depan. Loh itu baru gitu ya. Kenapa? Karena dia bertapa. Kamu bisa bayangkan, dia bertapa. Yang mau ketemu dia itu katanya masih tunggu. Kadang-kadang dia muncul, berhasil ketemu. Kadang-kadang dia sembunyi, waduh, itu nggak ketemu. Udah jauh-jauh pergi ke situ, nggak ketemu. Kamu bisa kan? Penasaran kan? Makin seru itu. Nah, saudara yang saya kasih dalam Tuhan, akhirnya dari yang paling kalem bertapa mereka sampai yang jingkrak-jingkrak lebih hebat dari kuda. Kamu bisa bayangkan, betul nggak ya? Ini kan kacau balau nih. Semuanya yang repot itu kalau pakai nama iblis nggak masalah, Ini pakai nama Yesus itu yang jadi masalah. Ini yang jadi masalah. Nah, saudara yang saya kasih dalam Tuhan. Jadi begini, kita mematuhi Tuhan, mau memuridkan semua orang menjadi muridnya. Tapi sekarang, wow, sudah berkembang begitu banyak kekristenan, begitu banyak. Nah, jemaat yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, ini menyebabkan apa tahu nggak? Menyebabkan banyak orang akan menyangka dia menjadi murid Yesus. Tapi Yesus yang mana? Betul nggak? Yesus yang mana? Ya betul, saya juga murid Yesus, kamu juga murid Yesus, dia juga murid Yesus, yang sana juga murid Yesus. Yesus yang mana? Kita tanya, karena Yesusnya sudah berkembang menjadi banyak Yesus, gitu kan? Ada Yesus yang rambutnya gondrong, ada yang Yesus rambutnya cepak gitu ya. Tapi belum pernah saya lihat Yesus yang botak gitu. Nah, ini macam-macam gitu. Jadi akhirnya begitu banyak. Nah, saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, tidak bisa tidak. Keadaan memaksa kita untuk berpikir kritis. Keadaan memaksa kita untuk menjadi orang yang berhati-hati, hati-hati. Anda pernah dengar saya pergi ke Amerika salam dengan seorang ibu pendeta, saya salam sama dia, hati-hati. Waduh, saya bilang, lucu orang Amerika bukan belajarnya terima kasih, biasanya kan gitu, terima kasih, selamat pagi, dia salam hati-hati. Jadi membuat saya jadi sedikit tergelitik. Saya bilang, kenapa kamu cuman, dia bilang saya sudah ke Indonesia. Saya bilang, kenapa kamu bukan belajar terima kasih segala macam, tapi hati-hati. Wah, dibilang, waktu itu saya sampai di Jakarta, dibilang, dibawa anak misioneri itu naik taksi. Taksinya gila katanya, kayak gila gitu, zaman dulu gitu ya, gila gitu. Jadi anak misioneri itu tepukin itu tukang taksinya, hati-hati Pak, hati-hati. Jadi akhirnya dia ikutan, setiap kali pergi dia juga ikut tepukin tukang taksinya, hati-hati. Akhirnya sampai pulang di Amerika, nggak ada kata yang dia ingat kecuali apa? Hati-hati. Ya sudahlah ya. Nah, saudara yang saya kasih, itu kita bukan tukang taksi yang harus hati-hati, betul nggak? Ya, kenapa? Kalau terjadi apa-apa, paling-paling apalah betulnya. Kalau mobilnya bonyok, tambah yang isi di dalamnya bonyok. Nah, tapi kalau kamu beriman tidak hati-hati, Anda berakhir bukan di jurang, ya. Anda berakhir di neraka. Nah, saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, lalu bagaimana ini ya? Poin pertama, kita orang bisa memuridkan orang. Tapi memuridkan orang pakai pengajaran apa? Itu dia. Pakai pengajaran apa? Memuridkan orang pakai pengajaran apa? Kita bertanggung jawab untuk memuridkan orang. Ya, kita bertanggung jawab. Baru tadi pagi saya menjawab orang di Facebook. Dia omong-omong, dia omong sesama mereka Calvinis. Jangan main-main loh sama Pak Suwento. Dia kumpulin banyak buku Calvin loh katanya ya loh. Begitu ya loh. Saya ada lihat perpustakaannya gitu, ada orang begini. Ya akhirnya saya jawab begini. Nah, dia karena ngomong ini, dia kumpulin buku Calvin tuh nggak tahu mau apa. Kan sekarang dia jadi pengkritik Calvin katanya gitu kan.
Ya, saya tergelitik menjawabnya. Saya bilang, dulu saya pengikut Calvin. Saya bilang, bahkan Pak Tong pernah KKR di Pontianak tuh saya pemimpin nyanyinya. Gitu ya. Tapi setelah saya mempelajari, akhirnya saya temukan Calvinisme tidak Alkitabiah. Dan sekarang saya di posisi yang paling benar. Saya bilang, saya orang yang cinta kebenaran. Kalau ada yang lebih benar, saya pasti pindah. Nah, saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus. Sekarang, sebelum kita memuridkan orang, apakah engkau sudah ada di posisi yang benar atau belum? Kalau tidak, bukan menjadikan semua orang murid Yesus, tetapi menyesatkan semua orang ke neraka. Wah, ini akan celaka sekali. Saudara, ini bukan main-main. Ini bukan main-main. Saya berkata, nomor satu, ketulusan hati. Saya tulus. Saya melayani setulus-tulusnya. Kan tadinya saya mau jadi konglomerat. Tapi dipukul oleh Tuhan, akhirnya saya jadi hambanya. Ya sudahlah. Saya jadi hamba Tuhan setulus-tulusnya. Makanya itu mencari yang benar. Mencari yang benar. Ya. Kalau tidak ketemu yang benar, cari terus yang benar. Saya berkata begitu. Anda bisa bayangkan, tahun 93 saya ke Amerika, barang semua sudah jual habis semuanya, buku kasih orang segala macam, dengan rencana nggak pulang lagi. Tetapi setelah mengetahui kebenaran, ini benar, ini di Indonesia membutuhkan gereja yang demikian, saya bertekad bilang kita pulang Indonesia, kita pulang Indonesia. Nah, saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, Anda sudah ketemu yang benar atau belum? Di sini persoalannya, ini pertanyaan terus, terutama kepada penonton televisi kita. Anda sudah ketemu yang benar atau belum? Saya ini ya, kalau belum ketemu, Anda perlu mencarinya. Ya. Jangan mengimani sesuatu yang engkau tidak meyakini itu benar. Betul nggak? Ya, silakan. Kita mengimani sesuatu yang kita yakin ini benar. Ini benar. Karena kita bukan untuk kelebihan waktu jadi minggu kita datang ke sini. Bukan, hujan-hujan saja kita datang, betul nggak? Maka itu kita mesti memastikan kita di posisi mengimani sesuatu yang benar. Kalau tidak, kita cuma sia-sia duduk di sini. Sia-sia mengerjakan banyak hal. No, tidak. Nah, saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, yang paling pertama, kita sudah diselamatkan. Baru kita bisa memuridkan orang lain. Sudah selamat belum? Ya, sudah selamat belum? Sudah, kita sering kali suruh. Ya, cuma di gereja GBIA yang barang siapa yang pasti masuk surga, angkat tangan. Hampir semuanya. Ya, hampir semuanya. Gereja yang lain nggak berani tanya. Ya. Bahkan kalau ditanya ada angkatnya begini, turun naik begitu. Antara turun naik. Kemudian ditanya lagi, tahu alasannya apa? Sudah dibaptis. Ngawur. Gitu. Betul nggak? Gitu. Kenapa kamu bisa pasti masuk surga? Sudah dibaptis. Dibaptis kapan? Waktu bayi. Kamu tidak tahu. Ya tidak tahu kan kamu bayi, betul nggak? Gitu. Bukan yang kamu mau, gitu. Dan lain sebagainya. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, coba perhatikan, sudah diselamatkan, betul? Sungguh sudah diselamatkan. Nah, orang yang bisa diselamatkan inilah baru orang yang bisa, ya, step pertama bisa memuridkan orang lain. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, Anda duduk di sini sekarang, Anda duduk di sini. Ya. Kenapa Anda pilih duduk di sini? Sudah makin mengerti kebenaran atau tidak? Setelah diselamatkan itu Anda perlu bertumbuh. Ya, bertumbuh itu gimana? Nah, kayak pohonnya kelihatan dia makin tinggi. Kalau kamu bertumbuhnya apa? Bertumbuh apa? Ya, iman kamu makin bertumbuh. Ada mereka bilang makin bertumbuh itu karena makin semangat, makin apa? Sebenarnya di setiap kali seminar saya ada menyampaikan, ada bulat-bulat itu ada 3 itu, tahu nggak apa? Knowledge, feeling, and will. Ya, yaitu pengetahuan dan ya perasaan, kemudian kehendak. Pengetahuannya makin mantap, makin tumbuh. Wah,
Coba baca apa kata Rasul Paulus di Filipi pasal 3. Filipi pasal 3 coba. Filipi pasal 3. Ya. Filipi pasal 3 ayat 9 dan 10 ya. Ayat 9. Filipi pasal 3 ayat 9 ngomong apa katanya? Dan berada dalam dia bukan dengan kebenaranku sendiri karena mentaati hukum Taurat, melainkan dengan kebenaran karena kepercayaan kepada Kristus, yaitu kebenaran yang Allah anugerahkan berdasarkan kepercayaan. Diselamatkan karena iman. Nggak ada karena baptisan segala macam. Yang ku kehendaki ialah, yang dia kehendaki apa katanya? Yang Rasul Paulus kehendaki apa? Apa? Mengenal dia dan kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan dia dalam kematiannya. Yang ku kehendaki ialah mengenal dia, makin mengenal dia. Oh, saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, ya. Bagaimana Anda makin mengenal? Makin mengenal itu artinya makin detail, makin spesifik, makin kenal, betul nggak? Makin kenal. Dari mengenai posturnya, mengenal suaranya, mengenal hobinya kalau seseorang, ya toh, mengenal sifatnya. Ya toh. Kalau dia sudah mau marah, kita sudah tahu. Ya. Simu mulai mau marah, saya sudah tahu. Belum marah, baru mulai saya sudah tahu. Ya, dia juga begitu kan. Dia tahu kalau saya sudah mau mulai marah ini. Ya, dia sudah tahu gitu. Makanya kita tidak sampai marah benar gitu. Karena sudah tahu, hampir mau marah sudah tahu gitu. Nah, karena kita mengenal, betul nggak? Anda mengenal Tuhan dengan baik. Mengenal itu artinya makin tahu, berisi pengetahuan. Rasul Paulus, bayangkan setingkat Rasul Paulus, dia masih bilang yang ku kehendaki ialah apa? Mengenal dia sampai sedetail-detailnya. Oh, saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, coba bayangkan. Dengan munculnya berbagai denominasi sampai 45.000, kalau Anda mengenal Tuhan dengan baik, Anda dapat membedakan. Yang ini mengajar apa? Yang ini mengajar apa? Mana yang benar di antara perbedaan itu? Yang itu mengajarkan ini, yang ini mengajarkan ini. Mana yang benar? Atau semuanya salah? Saudara, kalau Anda makin bertumbuh di dalam pengenalan akan kebenaran. Ya, pengenalan kebenaran. Anda segera tahu. Ya. Gereja itu, denominasi gereja itu, ya, masalahnya ada di mana? Ya. Mengapa kita nyanyi hanya pakai himne? Paling banyak orang mental dari gereja kita, ada yang akibatnya gara-gara lagu. Pak Suhento, doktrinnya sih benar Pak, bagus. Saya bilang, lah kenapa kamu pergi? Aduh, lagunya bikin saya ngantuk. Kamu bisa bayangkan, lagunya bikin ngantuk. Saya bilang, lain kali saya pasangin setrum semua bangkunya. Biar kalau yang ngantuk saya tinggal tekan di sini biar dia gitu kan. Oh gimana ini ya. Lagu mau yang bikin tidak ngantuk. Oh ya, setelah kita nyanyi pasang 2 band di sini, 1 di sana piano kita singkirkan pakai band di situ, band di sini, ditambah lagi grab gitu. Itu. Ya jadinya apa? Betul nggak? Oh saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, kacau sekacau-kacaunya. Tahun 2001, sudah berapa tahun? 2001, 23 tahun yang lalu, saya pergi, bukan 2001, sudah itu, 2001 itu pertama kali seminar ke Samarinda, tapi sesudahnya kedua kali, ya.
Saya dipaksa untuk menginap di rumah satu orang. Dipaksa karena dia begitu baik memaksa saya. Pak Suhento harus tinggal di rumah saya. Saya bilang saya tidur di hotel aja. Enggak, di rumah saya sudah siapkan kamarnya segala macam gitu. Oh, dia orang prudensial, baik sekali, terkenal Pak Timotius. Jadi saya mesti pergi. Akhirnya tahu nggak apa? Sebelum seminar mulai, dia ajak saya pergi ke gerejanya. Ya ampun, saya terjebak ikut ke gerejanya. Ya karena saya ikut sama gereja, saya datang ikut kebaktian di gereja, saya duduk paling depan, diperkenalkan sama gembalanya, duduk sama gembalanya. Akhirnya tahu nggak, bandnya 2 set, gede, sampai jendela kacanya ngeper. Gitu, waduh, saya bilang, ini luar biasa, ya toh. Sampai begini begitu. Jadi gembalanya samping saya, dia begini, saya diam jadi. Dia tuh mungkin dia sedikit keki sama saya. Jadi dia hampir mau nabrak saya begitu, ya toh. Saya sampai minggir begitu. Ya toh. Waduh, sekarang ini repot. Ini saya terjebak di tengah-tengah di situ, saudara. Nah, saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, mengapa kita hanya nyanyi lagu himna? Oh, saya tidak berkata, dengar baik-baik, saya tidak berkata hanya lagu himne, lagu yang benar di hadapan Tuhan. Tidak pernah berkata begitu ya. Jangan dilebih-lebihkan. Tetapi saya kasih tahu saja begitu. Sekali kita lepas kendali. Betul nggak? Sekali kita lepas, yang non himna boleh dinyanyikan, ya toh. Nanti dia akan Jaya pilih satu lagu yang begitu, nanti dia akan Athat pilih lagu yang lain lagi, nanti dia akan siapa lagi pilih, dia akan Timotius pilih yang begitu lagi. Udah nggak bisa direm. Anda percaya itu? Anda percaya? Masih bisa direm? Nggak bisa. Ya, nanti dia akan yang lebih muda lagi, kena pemimpin nyanyi yang lebih seru lagi, dia pilih yang ada, nanti pasti ada yang usul lagi, Pak ya lagu itu kurang cocok dinyanyikan pakai piano, kita mesti beli band, tambah lagi band, nggak bisa dikendalikan lagi. Betul nggak? Mengambil keputusan itu, berpikir sampai ke kekekalan. Saya sebenarnya mantan karismatik, mantan, namanya nyanyi di atas di sini. Ya, dulu ya. Tapi saya terpaksa harus ambil sebuah keputusan yang sebenarnya sakit untuk saya sendiri, tapi ini perlu demi sesuatu yang benar. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, oh banyak lagi saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus. Tadi pagi saya omong sama yang ikut sekolah minggu, saya bilang sekolah minggu dewasa yang jam 9 itu adalah supaya yang kelas di sini untuk tanya jawab. Kalian orang-orang baru, apalagi yang belum jadi jemaat, ya. Waktu hadir di sini harus banyak tanya. Mengapa begini? Mengapa begitu? Supaya kamu makin mengerti. Mengapa kita berbuat itu? Mengapa kita tidak berbuat ini? Mengapa di akhir kebaktian Pak Suhento tidak doa berkat? Oh, itu pernah saya lakukan bertahun-tahun. Pernah. Di saat saya belum berpengetahuan yang cukup, saya pernah lakukan itu. Dan ngawur sengawur-ngawurnya berdoa. Laksana imam memberkati orang yang di bawah. Pada waktu saya ditabiskan pendeta di sebuah gereja, lalu saya disuruh untuk memberkati pertama. Ibu-ibu di gereja saya setengah olok-olok. Katanya, tadi waktu muksi pertama kali berkat saya hampir terpental katanya. Hebat sekali. Saudara yang saya kasih tahu, kita tahu sekarang ini dari Adam sampai Musa, ayah sebagai imam, maka itu Abraham memberkati, Ishak memberkati, Yakub memberkati. Tapi dari Musa sampai kepada Yohanes Pembaptis, Harun jadi imam. Tidak ada lagi bapak yang berkatin anaknya zaman itu. Cek Alkitab kamu. Ya. Dan kemudian dari Yohanes Pembaptis sampai hari pengangkatan, siapa yang jadi imam? Yesus Kristus imam besar. Dan setiap orang percaya adalah imam. Itulah sebabnya kita tidak ada doa berkat, memberkat, dan lain sebagainya. Jadi jemaat yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus,
Semakin engkau bertumbuh di dalam iman, itu artinya Anda semakin mengerti perbedaan kita dengan gereja-gereja yang lain. Amin. Semakin mengerti, maka engkau akan semakin piawai menjelaskannya. Semakin hebat menjelaskannya. Kenapa kita tidak mau pengkhotbah di sini, perempuan kita naikkan di sini, ya. Wah, dulu Simo pernah khotbah, saya kasih tahu. Waktu kita di gereja yang masih ngawur itu. Sekarang kalau saya suruh Simo khotbah minggu depan, waduh, ya. Saudara yang saya kasih tahu apa jadinya? Saudara yang saya kasih banyak orang bilang sama saya bilang begini, kamu setuju nggak dulu bahwa istri tunduk kepada suami, suami mengasihi istri? Oh, setuju lah Pak. Sebenarnya kalau tidak setuju itu protes Tuhan. Ya, mestinya jadikan Hawa dulu, kemudian Adam dibikin dari rusuknya Hawa. Enggak lah, kita setuju. Oke, istri tunduk suami, suami mengasihi. Lalu bagaimana kalau sampai di gereja nanti istrinya khotbahin suaminya dan suami orang-orang lain? Iya. Tapi kan sudah emansipasi. Oh, tapi sana, tapi sini lagi. Ya, gimana ini? Ngawurnya minta ampun. Ya. Nah, saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Ya. Oh, masih banyak sekali saya kasih tahu. Nah, kalau Anda sungguh bertumbuh sebagai jemaat Grace, tumbuh nggak? Anda mengerti semakin detail, semakin banyak poin. Semakin banyak Anda kemudian bertumbuh ke satu tahap lagi, sanggup menjelaskannya kepada orang lain. Amin. Sanggup menjelaskannya kepada orang lain. Aduh, saya bicara kepada hamba-hamba Tuhan. Saya bilang, ya, sebenarnya poin-poin doktrin kita itu dari zaman Petrus sampai hari ini tetap sama. Betul nggak? Nggak boleh berbeda. Jangan kau pikir kau hebat lalu kau inovasi sendiri gitu loh. Nggak boleh. Itu memang sudah segitu. Cuman tahu nggak, yang boleh divariasikan adalah apa tahu nggak? Cara menjelaskannya. Kapan waktunya? Kepada siapa? Ini hikmat. Betul nggak? Ini hikmat. Cara menjelaskannya. Kalau saya menjelaskan tentang wanita tidak boleh jadi gembala, hampir tidak pernah ada orang yang menentang. Kenapa? Karena saya masuk dulu lewat jalur suami mengasihi istri, mengasihi tunduk suami, setuju nggak? Ya toh? Setuju nggak? Istrinya mau nggak setuju, tapi dia lihat suaminya setuju katanya. Ya oke. Iya. Nah itu akan masuk. Akhirnya nggak bisa dia. Ketika dari situ baru kita masuk ke bagian itu. Nah itu cara menjelaskannya. Cara menjelaskannya dan kepada siapa, momennya kapan, itu saja. Mohon hikmat dari Tuhan. Saya bilang kepada penginjil-penginjil kita. Ya. Itu saja kalian. Jadi kapan itu, tepatnya itu kapan dijelaskannya. Ada yang lapor saya, Pak katanya, kita di kampung saya itu kacau balau. Saya bilang kenapa? Mereka memusuhi GPA. Saya bilang kenapa? Karena si Anu, dia nyebut ya, mahasiswi kita, pulang kampung katanya. Dia sudah tamat di sini. Pulang kampung, orang kampung di sana itu mengerti bahwa dia itu sudah sekolah Alkitab. Mereka anggap dia pendeta. Gitu ya. Ya, lalu katanya kumpulan keluarga suruh dia khotbah, dia nolak. Satu keluarga besar marah sekali. Lah, kan sudah bilang ya. Nah ini kan gimana cara menjelaskannya, betul nggak? Padahal saya sudah ngomong sama mahasiswi segala macam. Kalau suruh kamu khotbah saja. Tetapi apa? Omongnya begini, bapak-bapak, terutama omnya ada kakeknya segala macam, ya kan? Di situ. Sesuai Alkitab saya tidak boleh lakukan ini. Seharusnya laki-laki. Tapi kalau bapak-bapak semuanya om segala macam itu setuju saya yang khotbah. Dan saya harus khotbah, tidak bisa tidak. Oke, berarti saya, bapak-bapak semuanya tunduk di bawah saya. Kakek juga. Nah, dia kan aku pusing kepala sendiri, betul nggak? Nah, kenapa? Nggak apa-apa gitu, ya. Ini bukan doktrin keselamatan, ya. Ini bukan doktrin keselamatan. Ini hanya supaya dia harmonis, kita berkata, keharmonisan, ya.
Karena dalam keluarga istri tunduk suami, suami mengasihi istri, harmonisnya yang mengajari, menggembalakan itu adalah laki-laki. Harmonisnya. Tidak ada kesalahan. Oh jemaat yang saya kasih dalam Tuhan Yesus. Kalau Anda bertumbuh, Anda makin mengerti. Kalau makin mengerti kebenaran, efeknya apa? Seharusnya kehidupan makin baik, kasih makin tinggi. Tadi Pak Budi tanya di sekolah minggu, gimana Pak Sohento, bentrok enggak katanya. Tuhan Yesus bilang kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Lalu Paulus pula ngomong di Galatia, berbuat baiklah kepada semua orang, terutama kepada saudara seiman. Nah saya bilang dua-duanya benar. Yang Tuhan Yesus taruh itu adalah standar umum untuk semua. Kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Saya bilang itu standar yang Tuhan taruh yang begitu tinggi sekali. Ya loh. Saya bilang kalau Pak Budi beli mobil, ya kan, beliin tetangga satu juga. Ya kan begitu, ya itu kan seperti dirimu sendiri. Oh itu susah Pak gitu. Karena tetangga mau dibeliin mobil, kalau tetangga sebelah dibeliin, tetangga sebelah lagi mau gitu kan. Ini kita kemana kita kasihnya gitu ya enggak. Tetangga yang belakang gimana gitu. Nah kan jadi begitu. Saya bilang gitu, yang Tuhan Yesus kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Itu minimumnya kita tidak berbuat jahat kepada dia. Saya sampai ulang-ulang berkata begini. Saya bilang saya itu mau berbuat baik untuk semua golongan orang. Dulu hampir mau berdiri panti werda di Serpong. Tanahnya udah beli 3,4 hektar. Udah beli. Tapi akhirnya apa tau nggak? Saya dapatkan gini. Di antara semua orang susah di muka bumi ini, yang paling pantas untuk ditolong duluan adalah anak yatim piatu. Ya, berbahagialah. Kenapa? Karena apa? Mereka jadi yatim piatu bukan karena kelalaian mereka. Ada banyak orang tua itu hidup susah di kemudian hari. Karena waktu muda dia ngaur. Tapi anak yatim piatu, bukan mereka yang mau jadi yatim piatu. Betul nggak? Ya, bukan mereka mau susah. Mereka lah orang nomor satu, saya bilang, untuk diperhatikan dari urutannya, gitu loh. Nah, saudara yang saya kasih tahu, artinya ada banyak. Kalau Anda makin mengerti kebenaran, makin bertumbuh, Anda akan makin mengerti. Dan Anda semakin dapat membedakan antara kita dengan gereja-gereja yang lain. Bahkan, saya kasih tahu, yang hampir mirip punya, Anda pun masih dapat membedakannya. Ya, yang hampir mirip. Nah, saudara yang saya kasih tahu, jadikan sebagian semua bangsa muridku. Yang gimana jadinya? Kamu harus ngerti kebenaran. Nah, poin kedua. Bagaimana kita beraksi? Tuhan sebenarnya suruh kita apa? Bersaksi, betul nggak? Kisah Rasul 1 ayat 8 bilang apa? Jadilah saksi bagiku di mana? Yerusalem, Yudea, Samaria sampai ke ujung bumi. Alkitab yang kita baca tadi, Yohanes pasal 1 itu Alkitab yang kita baca. Anda dengar. Andreas yang pertama kali dengar kesaksian dari Yohanes Pembaptis. Kemudian dia bersaksi kepada siapa? Saudaranya. Siapa? Petrus. Andreas, ya Andrew, itu saudaranya itu Petrus. Petrus dibawa ke Tuhan Yesus. Dia bersaksi kepada Petrus. Dapat. Ya. Akhirnya, link kemudian lagi dapat siapa? Filipus. Katanya. Filipus kemudian bersaksi kepada siapa? Nathanael. Ya. Filipus bilang, kami sudah ketemu. Dia yang disebut oleh Musa dan para nabi, yaitu Mesias. Anak Yusuf dari Nazaret. Nathanael mulai sangsi. Mana ada hal yang baik datang dari Nazaret? Lihat dulu, katanya. Dan akhirnya dibawa ketemu.
Tuhan Yesus lihat Natanael datang, orang Israel sejati. Dia memicu pembicaraan Tuhan Yesus, ya nggak? Sama perempuan Samaria di sumur Yakub dia bilang apa? Kasih saya minum. Udah jelas ini pusing itu. Akhirnya perempuan itu bereaksi. Natanael dia bilang apa? Orang Israel sejati. Natanael, dari mana kau kenal saya? Ketemu aja baru sekarang. Tapi Tuhan Yesus bilang apa? Sebelum Filipus memanggil kamu, saya sudah lihat kamu berdiri di bawah pohon ara. Kok jauh amat lihatnya. Barulah Natanael langsung berseru apa? Ya Rabi, Engkau Raja orang Israel, Engkau Mesias. Nah saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, gak usah repot-repot, bersaksi. Waktu ulang tahun saya minta gimana? Janji 1 tahun bawa 1 orang. 1 tahun bawa 1 orang. Berarti tahun depan penuh sini. Betul nggak? Lalu bagaimana caranya bersaksi? Cukup bersaksi. Betul nggak? Bersaksi itu penting. Saya tulis ke grup hamba Tuhan. Bersaksi, saudara. Jangan diam, bersaksi terus. Secara khusus saya tulis kepada Kristian, penginjil yang di Solo. Saya bilang Kristian, ya. Kesaksian kamu, bagaimana sampai kamu ketemu kebenaran, itu sebenarnya luar biasa. Itu kalau kau ceritakan kepada orang, hatinya pasti bergetar. Dia anak siapa? Bapaknya penyelenggara haji. NTB. Dan bagaimana caranya dia bisa ketemu kebenaran. Ya. Nyangkut dulu di karismatik. Kemudian dibawa oleh Pak Albert Toy. Nih, mana si Asianya? Albert Toy bawa dia ketemu saya. Akhirnya Kristian ketemu kebenaran dengan berliku-liku. Saudara yang saya kasih, kesaksian. Ya. Pada waktu Pak Paul Rajo meninggal, Yohanes Watimena, mana Pak Yohanesnya? Ya. Sayalah orang yang berhasil ditolong Pak Paul. Betul. Waktu itu Bu Lani diopname di rumah sakit Pertamina yang jalan ini bypass itu. Ya. Jadi Pak Paul tungguin ini Bu Lani. Yohanes masuk rumah sakit juga. Yohanes Fatimena. Pak Paul kasih cerita. Saya pergi besok, dikenalkan. Oh ini ada akhirnya ketemulah kebenaran di situ. Saudara yang saya. Jadi Pak Paul mirip Filipus gitu loh. You know, ketemuin gitu. Jadi jemaat yang saya kasih dalam Tuhan, asal Anda mau bertindak, Anda mau bercerita, ceritanya simpel. Kenapa saya ketemu kebenaran? Kenapa saya ketemu kebenaran? Gimana Pak Simanjuntak? You know. Lihat rambut saya, mirip nggak dengan punya Ganjar? Gitu. Betul nggak? Saya cari. You. Akhirnya apa? Saya ketemu gereja yang benar, yang mengajarkan kebenaran. Nah, kadang-kadang manusia itu, kita mencerita sesuatu itu kita harus, kalau sudah dia, Anda pernah itu nggak? Nonton film yang paling keki itu apa tuh nggak? Di tempat yang paling seru dia stop pula. Gitu. Dulu itu kalau namanya cerita buku silat Koping Ho, saya punya adik sepupu satu itu sampai semalaman nggak tidur. Loh kenapa semalam? Berapa? 50 sambungan dibawa pulang ke rumah gitu. Kenapa? Karena Koping Ho itu begitu hebatnya dia bercerita. Kira-kira ya toh si pendekarnya sudah ke pojok ya toh, tinggal ditusuk lehernya bersambung katanya. Aduh. Ya toh. Jadi aduh, tahu nggak ya? Terusin ngambil lagi yang satu itu. Semalaman nggak tidur, mata bengkak begitu ya. Nah saudara yang saya, ya, begitulah juga kalau kamu bersaksi, saya kasih tahu, bersaksi. Ya, lihat rambut saya itu sudah cari kemana-mana, saya itu cari kebenaran, gitu loh. Ya, saya cari kebenaran. Akhirnya saya ketemu, puji Tuhan, saya ketemu. Berhenti dulu, lihat dia gimana reaksinya, seperti apa, betul nggak? Nah, jemaat yang saya kasih dalam Tuhan, saya kan bilang kepada penginjil semuanya,
Saya bilang doktrin kita itu sudah mantap, baku. Ya. Cuman sekarang cara kamu menceritakannya. Ya. Dan kepada siapa kamu menceritakan dan momennya apa. Ya. Cara menceritakannya, tekniknya. Ya. Tekniknya. Wah, saya bilang gini, saya puji Tuhan pernah dapat guru sastra saya SMP. Wah, kalau dia cerita, tahu nggak? Ya, kita semuanya mata lihat dia terus itu, nggak berhenti. Saking hebatnya. Ya. Jadi akhir saya tahu bercerita. Nah, bersaksi. Mohon hikmat dari Tuhan. Mohon hikmat dari Tuhan. Bagaimana kamu menemukan kebenaran. Kalau semua anggota jemaat Grafe bersaksi, bagaimana Anda bisa ketemu Grafe, Anda cari kebenaran kemana-mana. Saya yakin, ya, untuk 1 tahun bawa 1 orang sama sekali tidak kesulitan. Betul nggak? Ya, sama sekali tidak ada kesulitan. Ya. Asal betul-betul Anda sudah diselamatkan. Ya. Asal betul-betul Anda makin bertumbuh di dalam Tuhan. Ya. Dan ketika orang tanya, ya, kamu ketemu gereja yang benar? Iya. Kenapa dia bisa lebih benar? Bisa Anda ambil beberapa contoh untuk menceritakannya? Bisa? You know? Yang gampang-gampang aja, yang sering disebutkan. You know? Gampang. Saya sering kali saya tahu. Oh, ini karismatik. Oh, ini Katolik. Ini Calvinis. Mana? Kita gampang saja. Sama teman-teman yang karismatik saya tanya, gimana? Menurut kamu Alkitab kita salah satu firman Tuhan atau satu-satunya? Satu-satunya dong, pakai dong dia. Waduh. Nah, dari situlah kita pelan-pelan. Saya sudah ketemu gereja yang betul-betul percaya Alkitab satu-satunya firman Tuhan. Dengan segala konsekuensinya. Saya ketemu satu. Yang lain tidak konsisten. Yang mana itu? Nah, mulai terusik. Rasa ingin tahunya mulai terusik. Disitulah Roh Kudus bekerja. Kepada yang mempunyai akan diberikan sampai berkelimpahan. Yang tidak punya, apapun juga yang dimilikinya akan diambil. Yang kita perlu lakukan, saudara, usahakan supaya dia timbul keinginan di hatinya sedikit mencari tahu tentangnya. Ya loh, kenapa? Ya. Banyak orang ditanya, kamu kok ke gereja jauh-jauh ke Sunter? Jauh-jauh ke Sunter. Ini bulan ini meninggal. Satu bapak, dia bilang dia teman sekolah dari anak angkat. Satu bapak lagi bilang, saya mantan anak buah karyawan, anak buahnya Pak Paul. Tahu nggak dia bilang? Kami heran juga. Kenapa Pak Paul jauh-jauh dari Kali Malang, pergi ke gereja ke Sunter. Nah, saya bilang, karena dia menemukan gereja yang lebih benar. Mereka bilang, oh lebih benar bagaimana? Kan semua gereja sama. Oh, saya bilang, kalau saya bisa mewakili Pak Paul bercerita, ya, dia menemukan gereja yang lebih benar. Makanya dia rela dari Kalimalang, ya, berkendaraan sampai ke Sunter berjemaat. Ceritanya panjang. Ya. Nah, jemaat yang saya kasih dalam Tuhan, Anda bisa bersaksi. Anda bisa bersaksi. Ya. Bagaimana saya dari Rangkas, you know? Naik kereta, you know? Ya, himpit-himpitan, hari-hari tertentu keretanya penuh, you know? Bukan cuman himpit-himpitan, baunya juga nano-nano, you know? Kenapa? Karena saya temukan gereja yang benar. Pak Paulus Purba ulang tahun sama ibu yang ke-75. Saya khotbah. Sebenarnya saya tidak mau khotbah. Saya hanya mau bersaksi bagaimana papa kalian ketemu saya. Tahun 2003 saya debat dengan 2 orang kiai di gedung Kiani. Dari jam 9 pagi sampai jam 4 sore.
Dan saya mempertahankan iman kekristenan dari gempuran kiai-kiai itu. Sehingga yang hadir semua yang Kristen itu, wow, datanglah mereka semua, ya, cari saya. Pak Suwento di mana gerejanya? Saya bilang di Sunter. Di Sunter. Ya, kasih tahu saya di Sunter. Baru mereka berdatangan. Pak Paulus Purba, Alki Tombuku, James Hatalai Besi, Stephen Kembuan, dan banyak semuanya, Romo datang. Ini disinilah kita menimbulkan rasa ingin tahu orang. Tuhan akan menuntut. Jemaat yang saya kasih dalam Tuhan. Oke, nomor 3. Nomor 3, apa tahu nggak? Jemaat adalah tempat kita bertumbuh bersama. Bertumbuh bersama. Tuhan Yesus mengajar kepada murid-murid pertama. Dia kumpulkan satu-satu. Wah, gerejanya tak punya alamat. Ya kan? Jalan. Kalau tanya, mana alamatnya? Antara Galilea, Yerusalem. Wih, jangan. Kok bisa ada alamat gereja macam begitu? Antara Galilea ke Yerusalem. Bolak-balik. 3,5 tahun kurang lebih. Tuhan Yesus menggembalakan. Mengajar, gitu. Dan di dalam Efesus 4 ayat 11, Tuhan memberikan rasul-rasul, nabi-nabi, penginjil, gembala, dan guru. 5 jabatan. Rasul sama nabi sudah tidak ada. Tinggal penginjil, gembala, dan guru. Tadi di sekolah minggu, ya, Rio tanya, apa ada dasar ayatnya gereja boleh 3 gembala? Waduh, ini juga ini 3 gembala. Saya bilang sebenarnya tidak ada batasnya, ya, tidak ada batasnya. Terutama kalau jemaatnya makin bertambah, betul. Sekarang saja 300 orang lebih, ada banyak yang namanya saya lupa. Lisa tadi saya bilang, saya pikir ke dari Jogja. Saya bilang kamu masih di sini. Lisanya bingung-bingung lihat saya gitu. Ya, lah. Nah saudara, Anda bayangkan kalau 1000, betul nggak? Nggak kenal, ya. Bisa repot gitu loh. Ya. Maka itu boleh lebih dari 1 gembala nggak? Boleh, asal tidak cekcok. Betul nggak? Asal tidak saling cari muka. Ya. Kalau bukan 2 orang anak saya tidak angkat mereka jadi gembala. Ya. Karena kemanusiaan akan mencari muka, akan begini, akan menyebabkan gereja pasti terbelah. Ya, dapat diprediksi. Saya sudah 65 tahun sudah lihat banyak. Ya, terpecah-pecah berantakan jemaat. Makanya saya bilang di dunia ini yang paling beruntung jemaat itu adalah grafik. Ya kan? Bisa ada 3 gembala dan tidak cecok. Ini nggak cecok. Gereja yang, kalau saya angkat 1 orang jadi gembala di sini yang muda dampingin saya, ya 300 orang, saya sebenarnya lebih happy menggembalakan 100 orang yang tidak cari muka, yang tidak bikin cekcok dan lain sebagainya. Betul nggak? Kan kita mau melayani itu kan happy semuanya, happy. Daripada kita pusing terus. Saya bilang gereja ini sebenarnya gereja ini bikin sibuk, bikin repot kita itu adalah STT. Kalau gereja tidak ada sekolah teologi, gembala jauh lebih santai. Betul nggak? Dan kesibukannya Rabu sama Minggu. Tapi gara-gara ada sekolah teologi. Oh, ini yang bikin berat, saudara. Karena masih mengajar dari Senin sampai Jumat. Nah, ini yang bikin berat. Dan ini pula lah yang bikin beban biaya kita. Betul nggak? Kita bayar listrik 18 juta 1 bulan. Ya. Kalau cuman pakai Rabu sama Minggu nggak begitu repot. Kita nyalakan genset. Tapi kita punya kelas. Nggak ada jendela. Jalan AC. Terus biayanya tinggi. Tetapi puji syukur pada Tuhan. Semua itu layak kita lakukan. Nah, kenapa? Sekarang sekitar 70 gereja. GBA seluruh Indonesia atas pengorbanan kita.
Nah, jemaat yang saya kasih dalam Tuhan, kalau Anda sudah diselamatkan, bertumbuh di dalam Tuhan, makin bertumbuh. Tumbuh itu artinya apa? Makin mengenal Tuhan, makin mengenal kebenaran, makin dapat membedakan gereja satu dengan yang lain dengan setepat-tepatnya. Dan kemudian Anda sudah diselamatkan, makin mengenal kebenaran, Anda bersaksi. Bersaksi. Jangan paksa orang percaya. Paksa orang percaya itu nggak bisa. Ada banyak orang tua katakan kepada saya bahwa dia sudah salah. Ketika dia barusan kenal kebenaran, anaknya dipaksa untuk ikut. Salah. Ada banyak yang start awalnya begitu semangat. Tidak bisa. Kita hanya bisa bersaksi. Bersaksi. Dan paling indah kalau kita menimbulkan rasa ingin tahu dari orang itu. Kemudian dia ada sedikit mencari, maka gayung bersambut. Sedikit mencari. Dan yang ketiga tadi apa? Yaitu berkumpul dalam jemaat. Kita bertempur dalam tim. Ya, kita bersaksi dalam tim. Kita melakukan segala sesuatu secara jemaat. Dan kita bisa lebih efisien, membawa hasil yang lebih baik daripada perang sendiri-sendirian. Kita gabungkan. Nah, jemaat yang saya kasih dalam Tuhan, inilah yang Tuhan inginkan dari amanatnya. Pergilah jadikanlah sekalian bangsa muridku. Bersaksi mulai dari Yerusalem, Yudea, Samaria sampai ke ujung. Mari kita berdoa. Jemaat yang dikasihi Tuhan, coba renungkan. Saya sudah mendengar kesaksian bahwa dia kenal kebenaran, diselamatkan karena si Anu, karena si dia, dan lain sebagainya. Betapa indahnya. Masih di muka bumi saja kita bahagia mendengar orang diselamatkan. Ada andil kita. Apalagi nanti di sorga. Ketika di dalam kekekalan, orang datang kepada kita dan berkata, saya ada di sini. Di sorga menikmati kemuliaan Tuhan. Kamu ada andil di dalamnya. Oh, saat itu. Itulah kebahagiaan. Maka Rasul Paulus berkata kepada jemaat yang dia kirimin surat, engkaulah mahkotaku. Engkaulah mahkotaku. Engkaulah kebanggaanku. Ya, indah. Nah, marilah kita bertekad di hadapan Tuhan. Kita putuskan. Keadaan saya, hidup kekristenan saya, anggota jemaat gereja yang benar, Tuhan, pakailah supaya saya bisa menjadi berkat dan ada orang diselamatkan oleh keterlibatan saya. Bapa di sorga, terima kasih. Kiranya firman-Mu menolong kami memahami bahwa kami setelah diselamatkan, kami bertumbuh, makin mengenal kebenaran, makin dapat membedakan antara yang benar dan yang salah. Dan kami di dalam jemaat terlibat sungguh-sungguh, walau ada banyak hal yang secara kasat mata tidak tahu, tapi nanti di hadapan Engkau semuanya akan jelas keterlibatan kami semuanya. Orang yang kasih uang diam-diam untuk seminar, untuk berbagai segala macam. Nanti di hadapan-Mu, Engkau sudah mencatat semuanya. Tuhan, terpujilah nama-Mu. Kiranya kami sebagai jemaat makin hari, makin berkenan kepada-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin.